Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kondisi minat baca atau literasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wardah Salsabila. Bersama teman-teman saya ada Anissa Larasati, Anissa Syarifah Yasmin, Aida Tanisa, dan Alif Al-Ghifari. Langsung saja pembahasan akan dilanjutkan oleh Anissa Syarifah Yasmin. Terima kasih Wardah. Saya akan membahas kondisi literasi di Indonesia. Literasi sendiri adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu, pengetahuan. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir. Syarif mengatakan sisi hilir ini maksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni sangat diperlukan jelang Indonesia emas pada tahun 2045. Ada 3 aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDM mumpuni, yaitu literasi dasar, karakter, dan kompetensi. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data WR Sosial per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya karena sepanjang hari aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiocast, sebuah lembaga independen di Paris. Selanjutnya, dipersilakan kepada Alif Al-Ghifari. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang alasan mengapa literasi Indonesia ini sangat rendah. Kualitas sebuah bangsa dinilai dari pengetahuan dan kecerdasannya, sedangkan pengetahuan dan kecerdasan dihasilkan dari seberapa banyak ilmu pengetahuan yang didapat. Sedangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang diterima baik secara lisan dan tulisan. Semakin banyak masyarakat suatu minat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradaban negara tersebut. Terhitung sudah hampir 77 tahun Indonesia menjadi negara merdeka, tetapi tingkat literasi bangsa kita masih sangat rendah. Dalam riset yang berjudul World Most Literate Nation Ranked yang digelar oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan literasi yang tinggi, hampir mencapai 100%. Rendahnya literasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, belum dibiasakan membaca sejak usia dini. Padahal usia dini merupakan golden age bagi setiap individu karena sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat besar. Yang kedua, akses pendidikan yang belum merata di setiap daerah dan kurangnya kualitas sarana pendidikan. Dan yang ketiga, minimnya produksi buku di Indonesia. Menurut Witanto, rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang pertama, permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Itu mencangkup terbatasnya sarana maupun prasarana untuk membaca, seperti minimnya jumlah buku yang ada di sekolah dan perpustakaan yang tidak layak. Masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki perpustakaan, tetapi belum memiliki pelayanan yang bagus. Kemudian, fasilitas dan kondisi perpustakaan yang sempit dengan ventilasi yang kurang menyebabkan para murid tidak nyaman berada di sana. Dan yang terakhir, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah didominasi oleh buku-buku paket, dan hal itu turut menyebabkan minat baca murid-murid Indonesia menjadi rendah. Yang kedua, kondisi belajar yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku di luar buku paket. Jarangnya kegiatan diskusi tentang masalah yang sedang dibahas dan selanjutnya untuk akan bersama juga membuat siswa tidak terlatih dan tidak termotivasi untuk mencari informasi baru. Guna menambah pengetahuan dengan membaca dan membuat pengetahuan siswa menjadi terbatas. Yang ketiga, kurangnya role model bagi siswa dalam hal membaca. Hal ini terjadi karena tidak banyak yang memberi contoh kepada siswa bahwa membaca merupakan kegiatan yang sangat penting. Bahkan para guru dan staf pun jarang sekali ada yang membaca di kala waktu luang mereka.
Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu luang dengan ngobrol dan bersenda gurau maupun kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan membaca, sehingga siswa pun tidak memiliki teladan dari para guru dalam baca. Yang kedua, permasalahan di lingkungan luar sekolah mencangkup banyak keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib membaca. Untuk membuat seorang anak menyukai kegiatan membaca, hal yang paling penting adalah mengenali orang-orang dan lingkungan terdekatnya. Karena secara tidak sadar anak akan meniru apapun yang akan dilakukan lingkungannya. Yang kedua, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Banyaknya siaran televisi yang memberikan tayangan yang menarik dan mampu menyita perhatian masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan penyajian yang menarik dari buku-buku ataupun media cetak lainnya. Dan yang ketiga, berkembangnya internet dan handphone. Munculnya internet dan handphone juga menjadi salah satu penyebab minimnya literasi masyarakat karena mereka lebih suka dan lebih sering menghabiskan waktunya di depan layar handphone daripada menghabiskan waktu untuk membaca buku. Kemudian 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 kemunculan sosial media seperti Instagram dan Twitter juga mampu menyita perhatian masyarakat dan menyebabkan masyarakat enggan untuk membaca buku. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Wardah Salsabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi literasi atau minat baca di Indonesia di era digital. Apakah era digital mempengaruhi literasi atau minat baca Indonesia? Pada zaman yang serba canggih ini, tentunya membawa perubahan yang begitu cepat, apalagi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Menurut Kurniasih, masyarakat zaman sekarang cenderung lebih banyak yang terhubung dengan internet setiap hari. Hal ini tentu mempengaruhi perilaku dan kebiasaan yang semakin serba cepat, seperti multitasking, berkomunikasi secara real-time, dan lain-lain. Apalagi dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi, yang mau tidak mau membuat kebanyakan pekerjaan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, banyak hal dari segala aspek yang berubah di kehidupan masyarakat. Tak terkecuali karakteristik dan budaya, terutama dalam hal minat baca masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa minat baca masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Kemajuan teknologi yang semakin canggih tentunya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sudah seharusnya kemudahan itu dapat mengubah kebiasaan dan minat baca masyarakat menjadi lebih baik. Semakin berkembangnya era digital, semakin banyak pula platform yang menyediakan bacaan gratis. Namun ternyata hal ini tidak serta meningkatkan minat baca masyarakat. Hal ini dikarenakan tak sedikit masyarakat yang menjadikan gadget hanya untuk bermain game dan sosial media saja, bukan untuk membaca. Di era digital ini, perilaku membaca masyarakat pun berubah. Ketika kita memegang gadget, maka dunia pun terasa ada dalam genggaman. Setiap saat kita membaca, baik itu membaca konten web, konten berita, newsfeed sosial media, e-book, dan sebagainya. Akses terhadap bahan bacaan begitu mudah. Dengan mudahnya akses informasi saat ini, tak sedikit masyarakat yang terbiasa membaca sesuatu dengan cepat, tidak membaca mendalam, dan membagikan bacaannya tersebut tanpa dicari kebenarannya terlebih dahulu. Semua orang seakan berlomba untuk menjadi orang yang pertama yang tahu dan memberikan informasi kepada orang lain. Rendahnya minat baca masyarakat di era digital ini biasanya disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya kesadaran dan kesiapan diri untuk mengakses bacaan di dunia digital. Rendahnya minat baca ini juga sering sekali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari penyebaran hoax hingga provokasi dan fitnah yang dapat memecah belah. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Larsati. Baik, terima kasih Wardah. Setelah penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman mulai dari bagaimana kondisi literasi di Indonesia, alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa literasi di Indonesia masih rendah, kemudian apakah di era digital seperti ini minat dan baca masyarakat Indonesia akan terpengaruhi, saya menyimpulkan bahwa di era digital seperti ini sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat diperlukan, mulai dari aspek yang harus dipenuhi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu literasi dasar. Sedangkan minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah.
Banyak sekali faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang rendah, mulai dari penanaman mindset yang salah pada anak usia dini, mulai dari lingkungan keluarga maupun sekolah, fasilitas-fasilitas literasi umum yang tidak merata di setiap daerah, dan pengaruh dari perkembangan digital. Perkembangan digital yang semakin pesat nyatanya belum juga merubah mindset masyarakat Indonesia untuk memiliki minat baca yang tinggi. Padahal mengakses segala informasi saat ini sudah lebih mudah. Masyarakat Indonesia gemar dengan segala sesuatu yang instan karena kemajuan dunia digital ini. Oleh karena itu, tak heran jika masih banyak masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi dan menelan dengan mentah-mentah segala sesuatunya tanpa membaca keseluruhan. Karena mereka memiliki kebiasaan membaca cepat karena minat literasi yang masih rendah. Itu kesimpulan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan saran yang dilanjutkan oleh Aida Tarisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Saya ingin menyampaikan tentang saran untuk memecahkan masalah literasi di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan sebuah pelayanan di dalam perpustakaan sekolah seperti menyediakan bermacam-macam jenis buku yang mendukung, menyediakan ruang perpustakaan yang nyaman dan menarik sehingga membuat para siswa betah dan bersemangat ke perpustakaan, dan menata buku dengan rapi serta sesuai dengan jenis buku. Kemudian yang kedua, memperbaiki sebuah pola pembelajaran di sekolah, misalnya seperti dalam proses kegiatan pembelajaran, yang mana guru memberikan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran tersebut, yang kemudian dapat didiskusikan secara bersama-sama dengan para siswa sehingga dapat mendorong siswa tersebut untuk menggali lebih banyak lagi informasi melalui aktivitas membaca. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan yang dimulai dari lingkungan keluarga, seperti memperkenalkan sebuah buku bacaan kepada anak. Dimulai dari anak masih kecil, menyediakan perpustakaan kecil atau rak buku di dalam rumah, dan membuat sebuah aturan yang mewajibkan anggota keluarga untuk membaca buku sehari sekali. Kemudian yang keempat, mengendalikan atau membatasi anak dalam penggunaan alat media elektronik seperti televisi dan gawai. Kemudian yang kelima, pemerintah perlu dukungan dan biaya kepada masyarakat yang memiliki program untuk meningkatkan literasi baca anak Indonesia, seperti Rumah Literasi Indonesia yang sudah tersebar dengan 60 rumah baca di beberapa kota Jawa Timur. Peran pemerintah sangat penting dalam program Rumah Literasi Indonesia, agar tidak hanya berdiri di beberapa kota Jawa Timur, tapi di seluruh daerah Indonesia. Kemudian mensosialisasikan program Bookbuster, yaitu sebuah program yang mengajak seluruh warga untuk terlibat berdonasi dalam pengadaan sumber belajar, baik dalam bentuk buku, permainan tradisional, permainan edukatif, dan lainnya kepada rumah baca yang lokasinya di pelosok daerah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan program perpustakaan keliling ke seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 9 mengenai kondisi literasi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, selamat malam.